Salam kerahiman. Hari ini kita bertemu lagi dalam sesuatu topik yang baru. Saya mau ajak Bapak Ibu untuk sama-sama kita berdoa pada jam kerahiman. Ini menjadi suatu kerinduan saya untuk sharing, untuk menceritakan apa yang biasanya saya lakukan dalam jam kerahiman. Pegangannya tetap dari diary nomor 1320 dan 1572. Kita baca ya sama-sama 1320. Pada pukul 3 sore, mohonlah kerahimanku khususnya untuk orang-orang berdosa. Dan meskipun hanya sebentar, benamkanlah dirimu di dalam sengsaraku, khususnya di dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Aku akan mengizinkan engkau masuk ke dalam duka citaku yang begitu pedih. Pada jam ini, aku tidak akan menolak apapun yang dimohon oleh jiwa-jiwa yang mengajukan permintaan kepadaku demi sengsaraku. Kita baca juga dari 1572. Aku mengingatkan engkau, putriku, setiap kali engkau mendengar bunyi jam yang menunjukkan pukul 3 petang, benamkanlah dirimu sepenuhnya dalam kerahimanku, sambil menyembah dan memuliakannya. Mohonlah bantuannya yang maha kuasa bagi seluruh dunia, khususnya bagi orang-orang berdosa yang malang, sebab pada saat ini kerahimanku terbuka lebar bagi setiap jiwa. Pada jam ini, engkau dapat memperoleh segala sesuatu bagi dirimu sendiri dan bagi orang-orang lain yang engkau doakan. Inilah saat rahmat bagi seluruh dunia, saat kerahiman yang mengalahkan keadilan. Putriku, berusahalah sebaik-baiknya untuk melaksanakan jalan salib pada jam ini, asal saja tidak terhalang oleh tugas-tugasmu. Kalau tidak mungkin melaksanakan jalan salib, sekurang-kurangnya masuklah ke kapel barang sejenak dan sembahlah hatiku yang penuh kerahiman dalam sakramen Maha Kudus. Dan kalau untuk masuk kapel pun tidak mungkin, dimanapun kebetulan engkau berada, benamkanlah dirimu dalam doa, biarpun hanya sebentar. Aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk, terutama dari engkau, karena kepadamulah aku telah memberikan pemahaman yang paling mendalam tentang misteri ini. Jadi, dari 2 nomor dalam diary tersebut, yang perlu dilakukan atau yang bisa dilakukan pada jam kerahiman adalah 1. Pada pukul 3 petang, bukan 3 subuh ya. Kedua, mohon kerahiman untuk orang berdosa. Ketiga, benamkanlah dirimu dalam sengsaraku, khususnya dalam kesendirianku pada waktu menghadapi sakratul maut. Kedua, benamkanlah dirimu dalam kerahimanku sambil menyembah dan memuliakannya. Keempat, inilah jam kerahiman yang besar bagi seluruh dunia. Kerahimanku terbuka lebar bagi setiap jiwa. 5. Diizinkan masuk ke dalam duka citaku. Keenam, pada jam ini aku tidak akan menolak apapun yang dimohon
oleh jiwa-jiwa yang diajukan permintaannya demi sengsaraku. 2. Dapat memperoleh segala sesuatu untuk dirimu sendiri dan untuk mereka yang didoakan. Ketiga, inilah saat rahmat bagi seluruh dunia, saat kerahiman yang mengalahkan keadilan. Ketujuh, berusahalah untuk melaksanakan jalan salib. Kalau nggak bisa, masuk ke kapel, sembah hati Yesus dalam sakramen Maha Kudus. Kalau enggak memungkinkan juga, berdoalah walau sebentar. Kedelapan, aku menuntut penghormatan terhadap kerahimanku dari setiap makhluk. Dasar dari dua diary tersebut, saya mau melakukan doa jam kerahiman. Pelaksanaannya jam 3 petang setiap hari Kamis. Mudah-mudahan makin lama bisa makin sering, karena yang Yesus minta adalah setiap jam 3 petang. Artinya setiap hari waktu lonceng itu berbunyi 3 kali, maka kita perlu melakukan jam kerahiman. Untuk yang kali ini, saya mau ajak Bapak Ibu untuk merenungkan sengsara Tuhan Yesus. Kita baca dulu dari 369. Dikatakan oleh Tuhan Yesus, lebih besar pahalanya 1 jam merenungkan sengsaraku yang memilukan daripada 1 tahun mendera diri sampai mengeluarkan darah. Kontemplasi pada luka-lukaku yang pedih membawa manfaat yang besar bagimu dan mendatangkan sukacita yang besar kepadaku. Berdasarkan diary nomor 369 tersebut, saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk kontemplasi kepada luka-lukanya Yesus. Khususnya tangannya yang terluka. Karena dikatakan oleh Tuhan Yesus, kontemplasi pada luka-lukaku yang pedih membawa manfaat besar bagimu dan mendatangkan sukacita yang besar padaku. Kita mulai ya. Dilakukan pada jam 3 petang. Kita persiapan. Hening. Bapak Ibu bisa mendengarkan lagu supaya lebih khusyuk masuk ke doa jam kerahiman.
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Yesus yang Maha Baik, pada jam 3 petang, Engkau mengundang kami untuk hadir di bawah kaki salib-Mu. Inilah kami datang padamu Tuhan. Ingin ikut merenungkan sengsara-Mu yang pedih. Khususnya pada siang hari ini, kami ingin lebih merenungkan sengsara-Mu, khususnya luka-luka pada tangan-Mu. Ya Yesus, ampunilah segala dosa kami, karena kami semua manusia berdosa. Kami tidak layak, kami berdosa. Tapi kami mau ikut dalam sengsara-Mu Tuhan. Mampukan kami Tuhan, ampunilah segala dosa kami ya Tuhan. Bukalah hati kami supaya kami bisa sungguh-sungguh merenungkan sengsara-Mu, sehingga kami juga bisa banyak belajar daripada-Mu dan memperoleh rahmat yang Kau curahkan untuk kami. Yesus, tangan-Mu yang biasa menolong orang, sekarang terpaku di kayu salib. Tangan-Mu yang menyembuhkan juga tidak berdaya, terpaku di kayu salib. Tangan-Mu yang memberkati, tangan-Mu yang menjamah, tangan-Mu yang melambai, tangan-Mu yang banyak Engkau lakukan untuk karya-karya belas kasih-Mu, sekarang terpaku di kayu salib. Tidak bisa bergerak, tidak bisa melakukan apapun, bahkan dengan tangan-Mu dipaku di kayu salib, Engkau sangat menderita. Engkau direntang, tangan-Mu kiri kanan direntang. Ditarik ke kiri dan ke kanan untuk memuaskan para algojo yang ingin melihat Engkau tersiksa, yang ingin melihat Engkau merintih, yang ingin melihat Engkau tidak berdaya, tidak bisa menanggung segala penderitaan tersebut. Semakin Engkau diam, semakin mereka semena-mena ya Tuhan. Dengan seenaknya tangan-Mu ditaruh di salib dan dipaku. Engkau kesakitan. Tapi mereka enggak puas Tuhan. Bahkan bisa saja mereka mencabut lagi pakunya dan membuat lubang yang lebih besar lagi supaya Engkau bisa disalib. Supaya Engkau bisa tergantung di salib. Mereka lakukan itu seperti benda mati, tanpa memikirkan apa yang Engkau rasakan, apa yang Engkau derita. Tangan-Mu dipaku di kayu salib. Kesakitan, mencucurkan darah, begitu menderita Engkau ya Tuhan. Tapi Engkau tidak mengeluh. Engkau tidak menghindar, Engkau tidak memakai kekuatan-Mu, kealahan-Mu untuk berontak. Engkau diam. Engkau menerima semuanya karena Engkau punya tujuan yang lebih besar Tuhan. Semua itu Engkau terima karena Engkau ingin agar rencana Bapa di surga terlaksana. Karena Engkau ingin menunjukkan betapa Engkau mengasihi kami ya Tuhan. Engkau rela menderita, Engkau rela dipaku, Engkau rela dicambuk, Engkau rela diperlakukan dengan sangat tidak manusiawi. Asal kami selamat. Itulah bukti cinta-Mu yang besar untuk kami Tuhan. Kami yang tidak berjasa, kami yang tidak melakukan apapun untuk Engkau, bahkan kami yang berdosa Tuhan. Kami yang ikut menyalibkan Engkau, kami yang ikut memaku tangan-tangan-Mu Tuhan.
tapi Engkau bela kami. Engkau mau berkorban untuk kami. Terima kasih Tuhan Yesus, karena Engkau mau berkorban untuk kami. Jamahlah kami Tuhan, agar kami bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Tangan-Mu sudah disalibkan, tangan-Mu sudah tidak bisa bergerak, tapi Engkau punya kerinduan untuk menyelamatkan kami-kami yang berdosa. Engkau punya kerinduan untuk menyelamatkan seluruh dunia. Di satu pihak kerinduan-Mu untuk menjamah kami, menghibur kami, menyelamatkan kami, menyembuhkan kami, menyapa kami, Engkau punya kerinduan itu Tuhan. Tapi tangan-Mu terpaku di kayu salib. Oleh sebab itu, mampukan kami anak-anak-Mu ini ya Tuhan, untuk menjadi perpanjangan tangan-Mu. Untuk bisa berbagi. Untuk bisa menolong mereka yang perlu ditolong. Untuk bisa membantu mereka yang perlu dibantu. Mampukan kami juga memakai tangan kami Tuhan untuk bisa berkarya. Bisa bekerja dengan sebaik-baiknya. Bukan menjadi orang yang selalu meminta-minta, minta perhatian, minta diberi berkat, yang selalu meminta, menuntut hak. Tapi jadikan kami Tuhan, tangan-tangan yang mampu memberi. Karena Engkau juga selalu memberi. Seperti Engkau datang ke dunia Tuhan bukan untuk dilayani, tetapi untuk melayani. Oleh sebab itu Tuhan mampukan kami untuk memberi. Melalui tangan kami, Engkau memberi kepada kami tangan kami yang bebas. Tangan kami yang kuat. Tangan kami yang sempurna. Berkati tangan-tangan kami ini Tuhan, untuk bisa menjadi perpanjangan tangan-Mu Tuhan. Bukan tangan yang menyiksa, bukan tangan yang merendahkan, bukan tangan yang membuat orang terpenjara, tapi tangan yang membebaskan, tangan yang memberi perhatian, tangan yang memberi pertolongan, tangan yang mau berbagi, tangan yang memberi apa yang mereka butuhkan. Di zaman COVID seperti ini Tuhan, banyak dari antara kami juga yang terpenjara, yang merasa terpenjara karena harus di rumah saja, karena tidak punya pekerjaan, karena di PHK. Tapi melalui renungan ini Tuhan, Engkau memberi kekuatan yang baru kepada kami Tuhan. Engkau minta kami untuk menjadi alat-Mu Tuhan. Untuk terus berkarya, untuk terus melanjutkan karya keselamatan-Mu Tuhan. Kami masih punya tangan, kami tidak boleh mengeluh, kami tidak boleh menyerah. Berkati kedua tangan kami Tuhan, untuk bisa menjadi berkat untuk orang-orang di sekitar kami. Khususnya kami juga mau berdoa pada jam kerahiman ini Tuhan untuk orang-orang yang berdosa. Seperti yang Kau kehendaki, untuk membawa jiwa-jiwa orang berdosa, benamkan dalam lautan kerahiman-Mu supaya mereka juga boleh merasakan kerahiman-Mu Tuhan. Kasihanilah mereka ya Tuhan, ampunilah segala dosa-dosa mereka, pertobatkanlah mereka ya Tuhan, supaya mereka juga mengalami kerahiman-Mu. Pada saat ini juga Tuhan, pada saat jam kerahiman, jam yang waktu saat kerahiman-Mu terbuka lebar, kerahiman-Mu mengalahkan keadilan. Jamahlah mereka Tuhan yang sedang sekarat pada saat ini, supaya mereka juga mengalami pertobatan, sehingga mereka bisa pulang dalam damai-Mu ya Tuhan. Kami berdoa juga untuk mereka yang sudah meninggal, khususnya teman-teman kami yang kami kasihi, yang meninggal karena COVID-19. Mungkin mereka belum siap Tuhan.
Biarlah melalui doa kami ini, kami mau tenggelamkan mereka juga dalam lautan kerahiman-Mu untuk memperoleh belas kasih-Mu, untuk memperoleh pengampunan daripada-Mu Tuhan, agar mereka juga bisa segera menikmati hidup yang kekal. Curahkan juga rahmat-Mu Tuhan untuk keluarga-keluarga yang ditinggalkan, untuk pasangan hidup, untuk anak, mantu, cucu, untuk orang tua, untuk siapapun Tuhan. Keluarga ini pasti sangat merasa kehilangan orang yang dikasihinya, meninggal begitu cepat, meninggal begitu tanpa persiapan, tanpa diiringi, tanpa bisa bertemu di akhir harinya. Berilah mereka penghiburan ya Tuhan, kuatkanlah mereka Tuhan. Dan biarlah melalui tangan-tangan kami ini, kami mengatupkan tangan kami Tuhan, kami mau berdoa untuk mereka, agar melalui doa-doa kami yang tidak sempurna ini, Engkau tetap melimpahkan rahmat penghiburan kepada mereka. Berilah mereka kekuatan ya Tuhan, supaya tetap setia kepadamu. Terima kasih Tuhan atas pencerahan pada sore hari ini. Kami sungguh mohon rahmat-Mu Tuhan, berkatilah tangan-tangan kami ini yang terbuka, yang mengarah kepadamu untuk mendapat rahmat berkat belas kasih-Mu. Pada saat kami mengalami kesakitan, pada saat kami mengalami kelelahan, pada saat kami mengalami kegagalan, kuatkan kami ya Tuhan. Biarlah melalui tangan ini, karya-Mu semakin dikenal, semakin dirasakan, semakin dialami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Itu salah satu contoh sharing doa jam kerahiman. Seperti yang Yesus minta, kalau bisa lakukan jalan salib. Kalau bisa pergi ke sakramen Maha Kudus. Kalau nggak bisa, di mana saja, walaupun sebentar berdoa. Sekarang kita punya banyak waktu, karena di rumah saja, maka silahkan Bapak Ibu praktekkan. Setelah selesai doa jam kerahiman, kalau Bapak Ibu ingin lanjutkan dengan doa koronka juga silahkan. Tapi jangan dijadiin satu. Karena doa jam kerahiman adalah merenungkan sengsara Tuhan, sedangkan doa koronka adalah doa kepada Allah Bapa. Itu aja sharing dari saya. Sampai ketemu minggu depan. Salam kerahiman.